semua makhluk hidup di dunia ini membutuhkan energi loh. Nah, kalian tahu gak sih apa saja contoh energi yang ada di dalam kehidupan kita? Salah satunya nih matahari. Nah, apa saja sih manfaat matahari dalam kehidupan kita sehari-hari? Yuk pelajari lebih lanjut. Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya Kak Salma. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, memberikan contoh hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengidentifikasi perubahan angin dalam kehidupan sehari-hari dan menjelaskan pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban serta menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa sih yang dimaksud dengan sumber energi? Nah, sumber energi adalah segala sesuatu di sekitar kita yang menghasilkan energi. Tahukah kalian sumber energi apa saja yang ada di bumi ini? Ada banyak sekali loh, seperti matahari, angin, air, listrik, dan masih banyak lagi. Matahari memiliki peran yang besar dalam kehidupan kita karena merupakan sumber energi terbesar di bumi. Panas matahari berpengaruh terhadap kehidupan kita. Nah, seperti kita menjemur baju pasti membutuhkan panas matahari dan membantu petani padi dan garam, serta sebagai pembangkit listrik tenaga surya. Indonesia memiliki sumber daya alam yang berlimpah loh. Disebut sumber daya alam karena berasal dari alam. Penduduk Indonesia dapat menikmati sumber daya alam tersebut untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber daya alam terbagi menjadi dua loh. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui, dan yang kedua, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Nah, sumber daya alam yang dapat diperbarui misalnya nih, tumbuhan, hewan, sinar matahari, dan air. Nah, sumber daya alam ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui karena jumlahnya sangat banyak. Nah, yang kedua nih, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Misalnya, minyak bumi, emas, besi, dan berbagai tambang. Nah, sumber daya alam ini termasuk ke dalam kelompok sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui karena sumber daya alam ini jumlahnya terbatas. Agar sumber daya alam ini tetap tersedia, kita harus menggunakannya dengan bijak dan melestarikannya. Apakah kalian tahu apa saja sih manfaat air bersih? Nah, air adalah suatu energi selain matahari yang banyak sekali manfaatnya. Gambar orang mandi dan minum tersebut adalah manfaat dari air bersih yang kita gunakan sehari-hari. Lalu, kalau gambar air kotor di sebelah sini, menurut adik-adik, apakah bisa digunakan? Nah, tentu saja tidak ya. Karena dalam air yang kotor terdapat bakteri yang dapat menyebabkan kulit kita iritasi dan berbagai macam penyakit. Ingat loh, setiap orang berhak untuk mendapatkan sumber energi air yang bersih agar air tetap terjaga dan kita memanfaatkannya untuk kehidupan sehari-hari. Tidak hanya memiliki hak, namun kita juga memiliki kewajiban untuk menjaga air tersebut. Kewajiban kita adalah menghemat air. Nah, menghemat air di sini contohnya seperti mematikan keran setelah digunakan. Kenapa? Karena sumber energi sangat penting untuk kita adik-adik. Jika kita membuangnya dengan percuma, lalu bagaimana kalau air tersebut habis? Nanti kita tidak dapat menggunakannya lagi. Nah, di sini kakak mau tanya, siapa yang belum pernah melihat kincir angin dan kincir air? Kincir angin dan kincir air dalam menggerakkannya menggunakan sumber energi loh teman-teman. Kira-kira sumber energi apa sih yang dapat menggerakkannya? Nah, benar, sumber energi yang dapat menggerakkannya adalah angin. Karena dengan hembusan angin, kincir angin dapat berputar terus-menerus teman-teman. Lalu, apa sih manfaat dari kincir angin?
dan kincir air? Manfaatnya adalah kita dapat mengetahui sumber energi apa yang dapat kita lihat saat kincir angin bergerak. Kalau kincir angin yang kita gunakan dalam pembangkit listrik tenaga air adalah untuk meneruskan air ke seluruh warga teman-teman, seperti halnya di Belanda. Belanda mendapat julukan negeri kincir angin karena di sana menggunakan kincir angin dalam pemanfaatan energi untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya listrik dan air. Jadi, sudah tahu kan apa saja manfaat kincir angin? Sudah kita ketahui kan tadi banyak sekali macam-macam sumber energi. Nah, sekarang yang akan kita pelajari selanjutnya adalah energi listrik. Lalu, apa yang teman-teman ketahui tentang energi listrik? Energi listrik adalah suatu energi yang dapat menyala ketika ada sumber listrik di dalamnya. Energi listrik sangat membantu kita dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari. Misalnya, dengan memasak nasi, kita menggunakan Magicom. Karena Magicom juga termasuk dalam energi listrik. Kemudian, dengan adanya energi listrik, kita dapat menyalakan lampu dan rumah kita tidak gelap. Serta saat kita bosan, kita dapat menyalakan televisi loh. Lalu, kenapa sih kita harus berhemat energi, teman-teman? Kita harus menghemat energi karena energi itu jumlahnya terbatas. Jangan sampai energi itu habis. Dengan kita menghemat energi, kita juga melaksanakan hak kita dalam memakainya. Jadi, kita harus bijak dalam menggunakannya. Lalu, bagaimana sih caranya kita berhemat energi? Misalnya seperti mematikan lampu saat sudah tidak digunakan dan mematikan televisi saat kita sudah selesai menonton. Teman-teman, Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia loh. Sebagian besar wilayah di Indonesia adalah kawasan kepulauan dengan sumber daya yang sangat tinggi ekonomisnya. Salah satunya nih adalah Banyuwangi. Banyuwangi mendominasi hasil perikanan di Indonesia, baik perikanan tangkap maupun industri perikanan lainnya. Tahukah kamu sumber energi yang digunakan untuk mengeringkan ikan itu apa? Coba tebak, apa hayo? Nah, benar sekali, adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi untuk mengeringkan ikan, apalagi untuk masyarakat yang berada di kawasan pantai. Tahukah kalian dari mana sumber energi untuk menggerakkan kendaraan bermotor agar kendaraan tersebut bergerak? Nah, kendaraan memanfaatkan energi minyak bumi loh teman-teman. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk mendapatkan minyak bumi untuk mendukung aktivitas kehidupan kita sehari-hari. Namun di sisi lain, kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat penggunaan minyak bumi tersebut teman-teman. Karena minyak bumi merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui teman-teman. Karena proses pembentukan minyak bumi itu bisa sampai berjuta-juta tahun lamanya. Oleh sebab itu, pemerintah menghimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi tersebut secara bijak. Teman-teman, itu tadi adalah pembelajaran kita mengenai energi yang ada di sekitar kita. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kita semua ya teman-teman. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.